Halo teman-teman, kali ini adalah mobil 50 jutaan yang cocok untuk dijadikan mainan pria tangguh. Jika teman-teman ingin punya mobil tangguh agar bisa dibawa kemana saja, atau mobil buat dijadikan sebagai mainan khusus laki dan modal untuk berkumpul dengan komunitas, ini dia rekomendasinya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Yang pertama, Suzuki Grand Escudo 2.0 tahun 2002. Melanjutkan kiprah Escudo sebelumnya, Suzuki menghadirkan generasi kedua ini di tahun 2001 dengan desain yang lebih membulat. Generasi kedua Escudo atau Vitara kalau untuk versi luar ini menawarkan dua jenis mesin. Mesin 1.6 yang dibawa dari model sebelumnya, namun sudah ditambahkan teknologi injeksi. Kemudian, mesin 2.0 yang lebih bertenaga dan sekaligus menjadi tipe yang paling tinggi. Mesinnya ini berkode J20 1995cc 4 silinder DHC 16 valve MPI, tenaganya 127 horsepower, torsinya 182 Nm. Pilihan transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed, dan dia berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-13 km per liter. Ini rata-rata untuk mesin 2000 cc ya teman-teman. Fiturnya, dia sudah dilengkapi dengan power window, central door lock, tombol wiper dan washer belakang, spion elektrik, tilt steering, intermittent wiper depan dan belakang yang bisa diatur interval waktunya, head unit double din, AC dengan arah semburan lengkap, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dynamic view, armrest di baris kedua, power outlet di bagasi, defogger belakang, wiper belakang, dan sepasang roof rail. Grand Escudo ini desainnya sangat SUV sekali, tapi ukurannya paling kompak dibanding SUV seangkatannya. Jadi sangat pas untuk dijadikan SUV harian. Buat yang punya garasi kecil pun, SUV ini juga sangat ideal. Perawatannya juga termasuk mudah dan murah di kelasnya. Spare part-nya masih mudah didapat, terutama di marketplace. Kursi belakangnya bisa diatur recliningnya, bisa dilipat 50-50, dan rata bagasi. Kaki-kakinya tangguh, dan posisi drivernya cukup nyaman. Dan yang jelas, dia tidak punya penyakit spesifik, jadi merawatnya tidak bikin kantong jebol. Kekurangannya, dibandingkan dengan model facelift, fiturnya terasa sangat minim. Kabinnya juga jauh kalah mewah dengan model facelift. Radius putarnya cukup lebar. Ruang kabin terkesan sempit karena desain door trimnya cukup tebal, tapi kita masih bisa duduk dengan nyaman. Karena dia lebih kompak, buat dipakai harian dia tidak merepotkan, masih bisa lincah untuk dibawa kemana saja. Jadi ini bukan mobil hanya sekedar buat gaya saja, atau mobil buat jalan jauh saja nih teman-teman. Escudo 2.0 ini terlihat kokoh berkat side body molding, roof rail, dan konde. Dipakai di zaman sekarang masih terlihat berkelas, terutama yang warna hitam. Jadi buat yang hobi SUV, modal 55 juta saja sudah bisa dapat SUV berkualitas yang pajaknya aktif dan kondisinya cukup terawat. Biaya pajaknya sekitar 1,8 juta rupiah. Yang kedua, Nissan Terrano tipe Spirit transmisi manual tahun 2002. Di tahun 2000-an awal, mobil sombong ini sering sekali meresahkan karena selalu ngebut di jalanan. Siapapun yang mengendarainya sudah merasa seperti raja jalanan. Mobil yang mulai berseliweran sejak tahun 1995 ini, desain kotak-kotaknya ini masih tergagah sampai saat sekarang. Tipe Spirit ini adalah tipe terendahnya. Di atasnya ada Grand Road, dan di atasnya lagi ada Kings Road. Semua tipe menggunakan penggerak roda belakang, tapi untuk keluaran 95-96 bisa dengan mudah diubah menjadi model 4x4 karena masih disediakan transfer case-nya. Terrano basisnya dari Nissan Pickup D21 atau Nissan Pathfinder. Karena di luar negeri sudah muncul sejak tahun 1985, teknologi mesin yang digunakan Nissan Terrano menjadi sangat ketinggalan zaman dibanding mobil seangkatannya. Pada mesinnya Z24 2389cc 4 silinder SUHC karburator. Tenaganya 103 horsepower, torsinya 182 Nm. Transmisinya hanya tersedia manual 5 speed saja dan berpenggerak roda belakang. Untuk konsumsi BBM-nya sekitar 6-7 km per liter dalam kota dan 8-9 km per liter untuk luar kota. Fiturnya cukup sederhana, diantaranya power window, central door lock, spion elektrik, tilt steering, intermittent wiper, head unit single din, dan AC single blower tanpa pengaturan arah semburan.
Kelebihan utama Terrano ini memang desainnya yang sangat maskulin, bisa mengimbangi Fortuner dan Pajero Sport. Selain itu, mesinnya sangat mudah dipelihara karena masih pakai karburator. Spare part-nya juga masih banyak tersedia. Nyetirnya asik karena setirnya ringan, posisi duduk tinggi, dan kabinnya lega. Jadi kalau pakai Terrano, orang-orang langsung respect, padahal harganya sangat murah. Kekurangannya, yang paling terkenal itu adalah BBM-nya yang sangat boros. Karena ini mobil yang sudah cukup tua, mesinnya masih karburator dan cc-nya besar, sebenarnya wajar-wajar saja kalau dia boros. Tapi mobil ini bisa dibikin irit dengan memaksimalkan kualitas pengapiannya. Fiturnya sangat minim sekali. Headroom-nya tergolong sempit, posisi duduk di baris keduanya kurang nyaman, dan tarikannya juga cukup lemot. Buat yang punya budget 50 jutaan mau SUV segagah Fortuner atau Pajero Sport, Nissan Terrano ini bisa jadi solusinya. Nissan Terrano Spirit tahun 2002 ini, dalam kondisi layak jalan jauh dan pajak aktif, harganya paling rendah sekitar 55 juta rupiah, dengan biaya pajak per tahun sekitar 1,8 juta rupiah. Yang ketiga, Chevrolet Blazer Samba, transmisi manual tahun 2004. Salah satu SUV murah yang banyak dipelihara adalah Chevrolet Blazer atau Opel Blazer. SUV yang satu ini punya bodi yang sangat bongsor mirip Terrano, tapi dengan desain yang benar-benar SUV. Kalau Terrano desainnya lebih mirip Jeep. Muncul pertama kali di tahun 1996 dan berakhir di tahun 2005. Mobil ini punya komunitas tersendiri yang terbilang sangat kuat. Mobil ini sebenarnya merupakan generasi kedua dari Chevrolet S10 Blazer yang berbasis pickup. Dia dijual oleh dua brand berbeda. 1996 sampai 2002 dijual oleh brand Opel. Kemudian di tahun 2002 sampai tahun 2005 dijual oleh brand Chevrolet. Selama kiprahnya di Indonesia, SUV ini menawarkan cukup banyak tipe, mulai dari tipe terendah SLI Montera dengan mesin SOHC, kemudian tipe LT dengan mesin DOHC. Model tahun 1996 sampai 1998, lampunya model celong. Kemudian di tahun 1999, model lampunya berubah menjadi bertumpuk. Di tahun 2002 sampai tahun 2005, muncul model lampu trapesium yang dikenal dengan nama Blazer Samba. Blazer facelift ketiga ini dinamakan Blazer Samba karena pengembangan dan spare part-nya dibuat di Brazil. Tipe yang ditawarkan masih sama dengan tipe sebelumnya, yaitu SLI atau Montera dan LT atau Luxury Touring. Mesin Blazer ada dua pilihan, mesin 2200cc DOHC dan SOHC, tapi ada juga yang memakai mesin Vortec 4300cc bertransmisi matic. Namun ini sangat langka di Indonesia. Untuk mesin DOHC, kode mesinnya Z22XE 2200cc 4 silinder DOHC. Tenaganya 142 horsepower dan torsinya 205 Nm. Transmisinya manual 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Untuk konsumsi BBM-nya, dalam kota sekitar 7-8 km per liter dan luar kota sekitar 9-10 km per liter. Fiturnya dia sudah dilengkapi dengan power window, central door lock, spion elektrik, intermittent wiper, head unit single din, dan AC single blower dengan pengaturan yang sangat lengkap dan heater. Blazer ini kelebihannya adalah harganya. Untuk sebuah SUV bongsor lawas yang desainnya sudah tidak kotak-kotak lagi, harganya memang terasa sangat murah. Bahkan untuk tahun yang lebih rendah, harganya bisa di angka 30 jutaan saja. Suspensinya sangat nyaman, joknya juga sangat empuk, kabinnya luas, dan untuk varian SOHC Montera dia ada baris ketiganya, jadi cocok buat dijadikan mobil keluarga. Kaki-kakinya tergolong kokoh. Mesinnya meskipun hanya 2200cc, di mana di luar negeri dia sudah bermesin 4300cc, tenaganya masih terbilang tangguh untuk melibas tanjakan. Perawatannya, untuk SUV 50 jutaan dia termasuk mudah dan murah, dan bengkel spesialisnya juga banyak tersebar di mana-mana. Kekurangannya, yang banyak dikeluhkan adalah mesinnya yang mudah overheat, tapi sebenarnya beberapa bengkel sudah bisa mengatasinya. Konsumsi BBM-nya juga dianggap boros. Ini juga sebenarnya tergantung perawatan dan cara bawanya. Tapi seirit-iritnya Blazer, tentu tidak bisa dibandingkan dengan mesin 1500cc. AC-nya juga sering dikeluhkan kurang dingin, dan dari seputarnya tergolong besar di kelasnya. Overall, menurut kami, jika teman-teman penyuka Blazer, teman-teman tidak perlu terlalu khawatir. Mobil ini banyak bengkelnya dan spare part-nya masih tersedia. Apalagi komunitasnya juga tersebar di hampir semua daerah. Dibanding dengan SUV di harga yang sama, Blazer termasuk yang sangat mudah dirawat.
Chevrolet Blazer Samba tahun 2004, harganya sekarang dengan kondisi siap jalan jauh dan pajak aktif, dimulai dari sekitar 50 juta rupiah saja. Dan untuk pajaknya sekitar 1,5 juta rupiah. Nah, itulah pilihan SUV 50 jutaan yang mudah dirawat, rekomendasi AMH Channel. Kalau teman-teman ingin SUV 50 jutaan buat harian, teman-teman bisa coba Escudo 2.0. Namun kalau mau yang lebih klasik tapi gagah, teman-teman bisa coba Terrano. Dan kalau mau yang lebih modern dan gagah, teman-teman bisa coba Blazer Samba. Yang jelas semua SUV kali ini, perawatannya mudah dan murah semua. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.